Tahukah Anda bahwa pada pekan pertama tahun ini, 1-8 Januari 2022, Indonesia sudah mengalami 68 kejadian bencana alam. Bahkan selama bulan Januari 2022, BMKG sudah mencatat telah terjadi 726 kali gempa bumi. Data World Risk Index tahun 2021 juga menunjukkan posisi Indonesia yang berada pada peringkat ke-38 dari 181 negara rentan bencana. Jika dilakukan konversi, secara frekuensi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Kompleksitas penanganan bencana sendiri juga setiap tahun semakin bertambah akibat semakin beragamnya jenis dan frekuensi bencana. Selain bencana alam, kita juga menghadapi bencana non-alam, seperti pandemi. Pemerintah pun berinovasi dan melakukan perubahan paradigma pengelolaan pembiayaan risiko bencana dari reaktif menjadi proaktif. Sebelum 2004 itu belum ada pengalokasian. Jadi ketika ada bencana besar itu yang ada tuh adalah realokasi. Jadi dari budget APBN yang ada dialokasikan ke situ. Jadi dikurangi yang lain. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita tuh tertunda. Setelah tahun 2004 akhirnya pemerintah itu mulailah melakukan alokasi anggaran gitu untuk bencana alam ini. Tapi itu pun juga alokasinya itu bervariasi ya, nggak tetap 2 triliun, 3 triliun, dan itu pun juga masih kecil. Jadi ketika ada bencana besar terjadi juga realokasi. Jadi kegiatan ekonomi juga terganggu. Setelah tahun 2019 baru pemerintah melakukan proaktif ya. Misalnya kita melihat ya data kejadian bencana alam setidaknya 10 tahun terakhir dari 2010 sampai dengan 2019 ya dari BNPB itu terjadi peningkatan ya bencana alam secara persisten, terutama di 2011 sampai 2019 gitu. Sehingga menurut saya memang sudah tidak terhindarkan lagi perubahan ya pendekatan penanganan bencana, dalam hal ini konteks pembiayaannya tidak hanya sekedar reaktif tetapi juga lebih kepada proaktif. Salah satu instrumen dalam strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana adalah dana bersama penanggulangan bencana atau dikenal dengan pooling fund bencana. Pooling fund bencana ini dirancang sebagai kantong keduanya Menteri Keuangan. Di sini pooling fund bencana itu berperan krusial sebagai penguat alokasi dalam APBN APBD. Tujuan strategis pooling fund bencana itu ada 3: meningkatkan kapasitas pendanaan risiko bencana pemerintah pusat dan daerah, khususnya untuk pengurangan risiko bencana. Yang kedua itu merupakan skema pendanaan untuk mengurangi risiko keuangan negara. Yang ketiga, penyaluran dana tepat waktu dan sasaran. Jadi, pooling fund bencana ini dimanfaatkan untuk mengelola pendanaan risiko bencana dengan kredibel. Terus pada tahun-tahun pertama pembentukannya, dana pooling fund bencana ini akan fokus digunakan untuk mendanai kegiatan pra-bencana. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk bersikap proaktif dalam pembiayaan risiko bencana. Dalam hal ini, setiap ada bencana itu program ekonomi tidak akan terganggu, dan di samping itu kita juga lebih siap. Kalau ada bencana itu akan mengurangi korban jiwa dan mengurangi kerugian ekonomi. Kalau yang saya coba lihat, memang beberapa negara terutama yang berada ya posisinya dalam PKPR relatif mirip. Ada dana bencana disaster fund lah istilahnya yang memang dialokasikan. Jadi kalau saya lihat ini menjadi terobosan juga ya. Saya baca dari salah satu perhitungan ya yang dilakukan oleh Bank Dunia yang di dalamnya mengatakan investasi sebesar $1 untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di masa pra bencana akan menghemat biaya penanggulangan bencana sebesar $4 sampai $7. BFB ini saya kira tujuan akhirnya nanti menyediakan pembiayaan yang cukup ya, memadai, kemudian juga bisa digunakan tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain kita juga tahu bahwa dengan adanya pooling fund bencana ini akan mengurangi risiko dan beban fiskal yang dihadapi APBN ketika harus berhadapan dengan terjadinya bencana.